Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yawan ya, dosen dari mata kuliah, dua mata kuliah yang berkaitan sebetulnya. Ada mata kuliah konsep keamanan informasi dan keamanan jaringan dan komputer ya. Ada dua perkuliahan yang sebetulnya saya ampu. Yang ini sebenarnya mirip ya, relate. Cuma saya belum ngecek. Kalian dapat mata kuliah keamanan cuman ini aja di semester ini? Halo? Iya kayaknya Pak semester ini. Ini semester 5 kan ya? Iya, semester 5. Kalian itu ada berapa kelas? Cuman satu kelas Pak yang angkatan 22 tuh. Oh gitu. Kalau angkatan dua Iya tiga Pak. mah dua kelas ya? Iya kalau nggak salah Pak itu. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama, jangan lupa ya, mohon konfirmasi kehadiran saya juga ya di literanya. Dikonfirmasi juga kehadiran saya sebagai dosen. Iya Bapak. Sebentar. Nah, oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang rencana perkuliahan ya. Yang pertama, untuk sesi perkuliahan ini, saya memperkenalkan diri dulu, dan kalian semuanya sudah kenal. Mungkin biasanya saya mengajar di mata kuliah semester paling rendah itu semester 5, 5, 6, 7 biasanya saya ngajar tuh. Mungkin tidak ketemu juga di mata kuliah lainnya sebelumnya ya. Nah, di sini akan ada 16 pertemuan ya, di mana proporsinya adalah yang 40%-nya adalah UAS ya, 30%-nya adalah UTS, kemudian 20%-nya adalah kehadiran, tugas, dan 10%-nya adalah kehadiran. Jadi sebenarnya kehadiran tidak begitu berpengaruh terhadap nilai akhir, tapi kehadiran ini ya menjadi syarat untuk mengikuti UTS dan UAS. Sebetulnya itu. Mungkin berbeda dengan dosen yang lain yang lebih mengutamakan kehadiran, kalau saya lebih mengutamakan kepada kualitas pembelajaran dan juga hasil ya. Evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep awal ya. Jadi ada security triad, yang namanya security triad itu terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability ya. Kemudian di pertemuan kedua itu sebentar tidak kelihatan ya di sini ya. Bentar ya. Di pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang standarisasi keamanan. Jadi ketika kita bicara konsep keamanan, sebetulnya sebagian besarnya adalah teori. Nah, hal yang teori ini relate dengan standarisasi yang biasa digunakan di dalam keamanan informasi, yaitu ISO 27000 series. Nah, di ISO 27000 series ini adalah standar-standar yang sudah secara internasional digunakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menentukan, mengukur, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait manajemen ya, manajemen pengelolaan sistem informasi di sisi keamanan. Kemudian di pertemuan ketiga ya, di setiap pertemuan pun sudah saya masukkan ya, referensi jurnal dan juga linknya untuk dibaca oleh teman-teman secara mandiri. Karena ini dua SKS ya, jadi satu SKS-nya itu saya mengajar, satu SKS-nya lagi teman-teman belajar sendiri gitu ya. Jadi saya mengajar, satu lagi kamu belajar sendiri. Nah, di setiap pertemuan sudah ada referensi, bahan ajar, bahan kajian, silakan dibaca. Ada yang bahasa Indonesia dan ada juga yang bahasa Inggris. Kemudian saya juga kalau nggak salah pernah ngirim bahan materi ya di grup ya. Itu juga bisa dibaca. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang yang dimaksud dengan tren serangan ya. Jadi nanti di dalam penggunaan sistem informasi kira-kira ada tren serangan apa saja, ancaman apa saja, dan bagaimana kita mendiskusikan tentang mitigasi dan penanganannya. Di pertemuan berikutnya, di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang konsep kriptografi ya. Jadi dalam keamanan informasi ini, kriptografi ini memegang peranan paling penting karena kriptografi ini menjaga membuat mekanisme
kunci ya, bagaimana caranya membuat kunci, mengunci, memberikan, mendistribusikan kuncinya, membuka kuncinya, dan menjaga kerahasiaan data di dalamnya. Itu yang dibahas di kriptografi. Nah, kriptografi ini ada dua pertemuan, konsep awal kriptografi, dan juga nanti mungkin akan ada studi kasus yang terkait kriptografi ya. Kemudian pertemuan kelima ini kita akan menjelaskan tentang autentikasi dan kontrol akses. Jadi kita akan berbicara masalah login, autentikasi, menghandle user access, dan seterusnya. Di pertemuan keenam ini kita akan membahas tentang konsep keamanan jaringan. Jadi di dalam eh, sistem informasi ya, di dalam sistem informasi itu sebetulnya ada dua yang diperhatikan. Yang pertama adalah informasinya sendiri, yang kedua adalah medianya. Nah, di dalam pengelolaan atau pengoperasian sistem informasi itu tidak akan pernah lepas dari medianya, yaitu jaringan. Maka dari itu, jaringan ini perlu diamankan dan menjadi bagian dari pembahasan di mata kuliah ini. Kemudian di pertemuan ketujuh ini kuis ya. Di pertemuan kedelapan ini adalah UTS. Pertemuan kesembilan ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keamanan aplikasi. Nah, keamanan aplikasi ini menjadi bagian dari keamanan data. Kenapa saya tidak membuat spesifik mata kuliah tentang pertemuan tentang keamanan data? Karena data dan aplikasi ini ketika sudah menjadi sistem, menurut kajian saya ini masuk ke dalam ranahnya aplikasi. Jadi kita bagi dua ya secara teknis, keamanan informasi itu ada dua. Kita bicara infrastruktur atau medianya, disitulah keamanan jaringan perannya. Kemudian kita berbicara masalah aplikasi dan data dan konten. Disitulah perannya keamanan aplikasi atau secure application. Kemudian yang pertemuan ke-10 itu kita membahas tentang vulnerability assessment. Jadi di dalam ada sebuah adagium ya di dalam keamanan informasi ini bahwa there's no attack without any chance of vulnerability. Tidak ada satupun serangan yang tidak bersumber dari vulnerability atau vulnerability bahasa Indonesianya adalah kerentanan. Jadi tidak ada satu serangan pun yang tidak didahului atau disebabkan oleh kerentanan. Jadi teman-teman bisa membayangkan semua kejadian hacking yang ada yang teman-teman pernah dengar, pernah lihat selama ini di media, di berita dan seterusnya. Saya meyakini 100% itu semuanya selalu disebabkan oleh kerentanan ya. Nanti kita bahas kerentanan itu apa. Kemudian pertemuan ke-11 ini sebenarnya kita akan sedikit melakukan studi kasus ya terhadap vulnerability assessment. Jadi nanti kita akan coba belajar dikit-dikit ya sebenarnya tentang VA itu seperti apa. Jadi untuk pertemuan 12-nya ini kita membicarakan tentang manajemen risiko ya atau risk management. Bagaimana sebuah risiko ini ternyata risiko ini harus dikendalikan, harus diatur sedemikian rupa sehingga risiko ini tidak menjadi bumerang atau faktor-faktor penyebab kegagalan. Apa risiko yang terkait di sini? Yaitu risiko tentang gangguan keamanan informasi. Kemudian yang 13 ini saya akan memberikan tugas. Ini sebetulnya tugasnya sifatnya cuma satu ya. Saya hanya ngasih tugas satu dan itu sifatnya project ya. Dan itu akan mempengaruhi UASnya karena nanti soal UASnya itu esainya itu adalah dari tugas ini. Jadi ketika mengerjakan UAS, esainya jawaban esainya itu saya akan ambil dari hasil tugasnya. Jadi tugas tidak hanya 10% yang saya sampaikan tadi tapi ada implikasinya terhadap posisi esai di UASnya. Kemudian pertemuan 14 ini kita menjelaskan tentang sistem manajemen keamanan informasi. Kalau di pertemuan 2 tadi saya sebutkan bahwa akan ada pembahasan tentang apa namanya ISO 27001. Nah, di pertemuan 14 ini lebih kepada bagaimana menerapkannya, bagaimana menerapkan si ISO-nya tadi. Sehingga di dalam prakteknya sehari-hari di Indonesia ini kita mengenal dengan istilah SMKI ya.
Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kemudian di pertemuan ke-15 ini adalah nanti teman-teman akan diminta mempresentasikan. Jadi kalau tadi di pertemuan 13 itu teman-teman akan mengerjakan proyeknya, itu waktunya sampai dengan pertemuan 15 ya. Nah, di pertemuan 15 ini nanti teman-teman akan mempresentasikan gitu ya hasilnya. Kemudian di pertemuan ke-16 adalah UAS. Dan di mata kuliah ini tidak ada praktikum. Jadi sebenarnya kita fleksibel ya, karena mungkin saya juga tidak bisa setiap saat juga offline, sama saja, online sama saja. Yang penting teman-teman serius ya ketika kuliah, serius ketika bertanya dan juga menjawab serta mengerjakan tugas maupun ujian. eh Memang sebelumnya saya sangat concern terhadap atribut ya. Atribut itu pakaian dan seterusnya, kerapihan gitu ya. Tapi belakangan saya tidak terlalu memperhatikan itu. Yang penting teman-teman aktif ya ketika berkuliah, ketika Zoom aktif, kemudian sopan gitu ya ketika nanya ataupun menjawab ataupun menyanggah. Jadi di mata kuliah ini, di mata kuliah yang semua yang saya ajarkan, semua teman-teman ini berhak untuk menyanggah ya, berhak untuk menyanggah, tapi didasari oleh argumen atau pendapat yang logis. Yang penting cara menyanggahnya itu sopan. Karena dengan menyanggahlah diskusi dalam setiap perkuliahan ini akan menjadi aktif. Jadi ketika saya menjelaskan teman-teman bisa interupsi ya, misalnya mau menambahkan atau mau mengkoreksi itu mangga ya silahkan ya, bisa-bisa aja. Oke, ada yang tanyakan dulu tentang rencana perkuliahan ini? Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau yang tadi itu apa? Yang project itu sifatnya individu atau kelompok Pak? Sebenarnya harusnya sih kelompok ya, cuman sudah beberapa tahun saya ngajar di sini tuh kalau kelompok itu paling yang bisanya cuma satu orang gitu ya, atau dua orang lah. Kalau dikasih empat orang misalnya yang bisa itu maksimal dua. Yang dua lagi tuh mungkin mengerjakan pun enggak gitu ya. Nah maka dari itu tugasnya nanti perorangan. Nanti setiap orang tuh di pertemuan ke-18 itu akan mempresentasikan ya. Nah karena waktunya pun terbatas, maka tidak semua mungkin bisa presentasi. Lantas siapa yang bisa presentasi dan siapa yang berhak dapat nilai presentasi? Yang berhak nanti dapat nilai presentasi. Jadi kan tugas itu ada dua ya, mengerjakan proyeknya sama presentasinya. Ketika proyeknya selesai di pertemuan 13, nah di pertemuan 18 di pertemuan 14 15 ya itu akan presentasi. Nah, presentasi itu kan kita cuma punya 2 kali 50 menit, maka yang presentasi yang lebih dulu mengajukan gitu ya. Nanti di grup Pak boro-boro aja, Pak saya mau presentasi gitu ya. Nanti mungkin kalau seorang 10 menit berarti cuma kebagian berapa berapa orang nih? Berarti cuma 5 orang nih gitu ya. Dari berapa orang nih satu kelas ini? Kurang lebih 25 Pak. Nah, mungkin dari 25 hanya 5 orang gitu ya yang bisa presentasi. Makanya siapa cepat dia dapat. Nanti pada saat begitu saya umumkan siapa yang mau presentasi silahkan direspon. Oke, gitu ya. Ada lagi? Ya, baik Pak. Terima kasih. Pak, saya mau nanya, Ya, silakan. eh, untuk proyeknya nanti berbasis web, Pak, atau aplikasi? Bukan. Proyeknya bukan bikin web ya. Bukan. Tapi lebih ke menggunakan tools ya. Jadi kalau security ini memang ada ya di dalam security itu kita membuat aplikasi. Cuman itu jarang. Tapi yang diutamakan adalah kita menggunakan tools ya. Menggunakan tools untuk melakukan tugas-tugas di dalam proyek security ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ada lagi sebelum saya masuk ke perkuliahan?
Nah, teman-teman, informatika ini agak berbeda dengan mata kuliah lain ya. Karena informatika ini teknologi yang berkembang cepat. Maka dari itu, sumber referensi bisa dari manapun. Cuman utamakan referensi teman-teman yang kalian cari itu bersumber dari jurnal. Kalau kalau buku saya kurang rekomendasi ya. Kenapa kenapa saya lebih tertarik dengan jurnal? Karena jurnal itu ada orang yang mereviewnya, mengeceknya, memvalidasinya. Sedangkan buku siapapun bisa menulis, siapapun bisa menerbitkan. Walaupun saya juga di sini ada referensi yang dari buku ya, gitu ya. Nah, Iya sebagai berarti diri. gimana? Ntar ini ada linknya nggak aktif ya. Nah, ini sebagai contoh ini ada ya, ada link-linknya semua ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Ntar ini saya juga nggak ngerti. Oke. Nah, kita punya security triad ya. Nah, security triad ini singkatannya adalah CIA ya, teman-teman ya. Ini muncul ya gambarnya ya. Muncul Muncul. Pak. Nah, security triad ini sebetulnya adalah tiga hal yang sangat sederhana. CIA itu bukan Central Intelligence Agency ya, bukan, tapi confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality, integrity, dan availability ini di dalam peranannya, di dalam prakteknya, itu adalah tiga hal yang berbeda walaupun saling mengikat atau saling keterkaitan. Nah, confidentiality ini adalah sebuah model ya. Ini tuh adalah sebuah model di dalam keamanan informasi. Nah, sebuah informasi yang lengkap ya meliputi kebijakan dan kontrol keamanan yang tujuannya adalah untuk meminimalisir ancaman terhadap komponen yang krusial. Jadi, tujuan dari strategi model ini adalah untuk melakukan apa? Meminimalisir ancaman dan menjaga tiga komponen krusial tersebut. Nah, coba kita klik. Nah, confidentiality merujuk pada perlindungan informasi terhadap akses yang tidak sah. Jadi, kalau kita lihat artinya, confidential itu artinya confident ya. Confident itu artinya apa? Sah ya. Nah, sedangkan confidentiality di sini maksudnya adalah menjaga dari akses yang tidak sah. Pengelolaan confidentiality membantu untuk meningkatkan beberapa tujuan, termasuk memastikan privasi dan mencegah terhadap ransomware attack. Tapi saya lebih menggarisbawahi istilah privasi ini. Jadi confidentiality ini ada dua dua keyword ya. Yang pertama adalah kerahasiaan atau sekresi, yang kedua adalah privacy ya, gitu ya. Kata kunci seperti itu. Itu yang confidentiality. Yang kedua adalah integrity. Integrity ini apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu integrity itu apa? Integrity itu integritas ya. Ada yang tahu integritas itu artinya apa? Integritas itu tidak diragukan ya. Integrity berarti data ya, integrity berarti data terpercaya secara lengkap dan ya tidak mungkin dilakukan perubahan atau modifikasi dari user yang tidak sah. Jadi kalau tadi confidential itu menjaga supaya yang mengakses data tersebut adalah pihak yang sah, menjaga privasi dan kerahasiaan, sedangkan integrity ini adalah sudah terjamin confidentiality-nya, maka terwujudlah integrity. Nah, tapi di dalam keamanan informasi, integrity yang dimaksud ini adalah tidak hanya menjamin kredibilitas si data atau informasi tersebut, tapi integrity ini juga dimaksudkan menjaga data tidak berubah oleh user yang tidak diinginkan, terutama pada saat proses transaksi data atau transaksi informasi. Kalau confidentiality contohnya apa? Saya bisa melihat nilai apabila saya punya login untuk user mahasiswa saya gitu ya. Itu confidential itu. Maka orang yang tidak punya user dan password saya tidak bisa melihat nilai saya gitu ya.
Itu contoh confidentiality. Integrity apa contohnya? Integrity itu contohnya adalah ketika ada sebuah data, apakah data ini dianggap valid gitu ya? Apakah data ini dianggap benar? Apakah data ini tidak ada yang merubah sembarangan dan seterusnya ya. Jadi integrity ini adalah wujud dari trust ya, trustworthy ya. Nah, contoh lain integrity itu gini, misalnya saya mengirimkan sebuah teks dari WA saya ke WA Anda. Apakah di saya kirimnya A, saya mengirim data A, Anda menerima data A, atau ada perubahan di tengah jalan? Itu juga bagian dari integrity. Dan yang terakhir adalah availability. Nah, availability ini juga menjadi penting. Nah, kita lihat apa itu yang disebut availability ini. Secara apa? Etimologi ya atau secara harfiah, availability itu adalah informasi adalah sumber daya informasi ya termasuk hardware, software, jaringan dan data yang aksesibel ketika dibutuhkan. Jadi, availability itu adalah kondisi di mana sebuah aset yang kita butuhkan, aset itu bisa software, bisa data dan seterusnya ya, bisa jaringan, bisa dan seterusnya, itu dapat kita akses ketika dibutuhkan. Sebagai contoh, kalian gunakan aplikasi Litera. Nah, kalau availability-nya ini tidak terjaga, maka saya pastikan kalian tidak bisa mengakses literanya, gitu ya. Cuman saya tanya balik ke teman-teman, apa hubungannya availability atau ketersediaan ini terhadap keamanan informasi? Yang bisa menjelaskan ini saya kasih nilai A tanpa UTS dan UAS. Kenapa availability menjadi bagian dari keamanan informasi ya? Ada yang bisa jawab? Halo, suara saya Gimana nggak Pak? masuk. Ulang Pak. Gimana? Diulang Pak pertanyaannya. Kenapa availability menjadi bagian dari keamanan informasi? Karena untuk menjadikan trust kepada kepercayaan pengguna kepada pihak aplikasi mungkin dan pihak penyedia informasi tersebut. Oke, terima kasih jawabannya. Cuman itu belum menjawab ya. Baik Kalau Pak. trust itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, harus mencoba ngomong. Kalau trust itu kaitannya dengan integrity, ya. Untuk menjaga trust itu, kita perlu menjaga integritasnya. Nah, saya kasih contoh ya, kenapa availability itu penting. Di tahun 2003, saya lupa tahunnya, 2003 atau 2002, ada sebuah kehebohan besar di Indonesia di mana jutaan nasabah ya, jutaan nasabah mobile banking Klik BCA ya, Klik BCA itu username password dan nomor rekeningnya terekspos ya. Jadi dimiliki orang yang tidak sah gitu ya. Ceritanya begini, suatu ketika websitenya websitenya BCA itu mengalami down ya. Down itu artinya apa? Tidak bisa diakses. Jadi ketika si klik bacanya tidak bisa diakses, kemudian ada yang memanfaatkan, ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan. Awalnya kan gini ya, saya contohkan ya. Misalnya URL aslinya tuh klik bca.com ya, gitu ya. Misalnya URL aslinya gini, klik bca.com. Ternyata ada yang ketika klik bca.com-nya ini mati, ada yang ada yang mereplace ya, ada yang mereplace halaman ini dengan aplikasi ini dengan aplikasi yang tidak sah. Dia buat situs yang sama persis dengan halaman ini, kemudian diganti jadi klik bca1.com. Nah, jadi gitu URL-nya gitu ya. Nah, ketika dicek ternyata halamannya sama persis kayak gini gitu ya. Akhirnya apa? Orang login. Nah, orangnya klik login di sini gitu ya. Nah, ketika masuk ke halaman login ini, ketika orang tidak menyadari URL-nya itu berbeda sebenarnya. Jadi bukan ibank.klikbca.com tapi ibank.klikbca1.com. Orang masukin user ID,
Orang masukin PIN-nya di sini ya. Nah, ketika masukin user ID dan PIN, ternyata si eh, pihak hacker itu menampung user ID dan PIN semua nasabah BCA yang tertipu. Itu yang disebut dengan scamming atau penipuan, pemancingan dengan penipuan dengan cara memancing. Itu disebabkan karena apa? Karena website klik BCA-nya utamanya mati gitu ya. Maka availability itu menjadi bagian dari security. Paham nggak yang saya jelaskan ini? Paham, Pak. Oke, saya minta ada 3 pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Materi hari ini cuma ini aja. Confidentiality, integrity, dan availability. Walaupun materinya sederhana ya, tapi ini saya rasakan sampai detik ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Terutama teman-teman yang nantinya akan berkiprah di dunia keamanan ya. Jadi saya ini kebetulan tenaga ahli keamanan sistem di Kementerian Kominfo ya. Kemudian juga di Kementerian Dalam Negeri dan kemarin juga saya dilibatkan dalam beberapa aplikasi strategi nasional ya dalam menjaga keamanan sistemnya termasuk aplikasinya KPU RI ya. Dan informasi ilmu-ilmu seperti ini yang saya punya ini saya akan transferkan ke teman-teman. Jadi saya tuh nggak akan banyak kasih materi, tapi saya kasih materi tapi teman-teman benar-benar paham. Nah, saya minta teman-teman nanya sebelum saya yang nanya. Kalau teman-teman nggak nanya, saya yang nanya. Simple, cuma 3 materi. Satu materi aja, confidentiality, integrity, dan availability. Silakan. Atau pertanyaan lain boleh di luar itu. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Panggilannya Reza atau Pak Levi? Panggilannya mah Japet Pak. Ya, Pet. Ya, gimana, Pet? Jadi gini Pak, berarti kan ketiga ini penting Pak ya di dalam keamanan data. Berarti kasus-kasus yang kemarin data-data itu ke hacker atau ke ya ke akses sama hacker itu berarti ada yang salah dari tiga ini Pak atau gimana? Ya, sebutkan satu kasus, saya bisa menyimpulkan kesalahannya di mana. Sebutkan satu kasus Oh yang yang ini Pak, tahu, yang yang Japet. terbaru yang Bejorka, yang NPWP, Yang mana? yang ini apa pencurian data NPWP sama NIK, Yang NPP nicknya yang mana? Yang Dukcapil atau yang BPJS atau yang mana? yang Dukcapil kalau misalnya Pak, yang kemarin Bejorka, Biorka. Nah, ya kebetulan Biorka. saya tuh pernah dipanggil jadi saksi ahli waktu kasus Biorka ini sebenarnya di KPU kejadiannya. Yang saya tahu tuh Biorka tuh yang mengklaim tuh di KPU. Nah, itu saya jadi saksinya juga di sana. Kenapa NIK bisa jebol gitu ya? Ya, Pak. Saya akan cerita dulu nanti kalian menyimpulkan ya. Itu di sisi mana apakah confidentiality, integrity, availability. Saya ceritanya gini. Jadi sebutlah instansi A ya, saya nggak mau nyebutin spesifik. Sebutlah instansi A itu melakukan konfigurasi, punya sebuah aplikasi yang terdiri dari aplikasi desktop, klien dan server ya, yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Nah, ketika atau anggap aja aplikasi web lah ya. Misalnya gini. Ini ada sebuah situs gitu, anggap aja Indonesia ini sebuah situs yang sebenarnya secara secara data ini harusnya setiap kabupaten kota itu hanya bisa mengakses data di kabupaten kota punyanya dia. Tapi karena sistemnya lemah, sehingga satu kabupaten kota bisa mengakses data seluruh NIK seluruh Indonesia. Contoh, misalnya ada sebuah halaman URL-nya ada seperti ini, ya. Bla 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 ujungnya /32. Nah, /32 ini anggap saja kode Jawa Barat, kode wilayah Jawa Barat. Nah, kode wilayah Jawa Barat ini hanya diperuntukkan atau 3201 ya. 3273 ya. Nah, 3273 ini anggap saja kode untuk Kota Bandung. Nah, ketika usernya login, operatornya login, maka itu kita hanya akan muncul data yang punya punya Kota Bandung saja. Tetapi karena sistemnya lemah, akhirnya tinggal kita mengganti 3273-nya menjadi 3774 misalnya. Nah, 3274 ini punyanya Kabupaten Bandung misalnya.
Atau kita ganti sekalian 3101 misalnya ini Semarang nih misalnya. Nah, hanya dengan mengganti parameter tanpa pembatasan kontrol akses yang jelas, aplikasi bisa melakukan ini. Ya. Jadi si Biorka ini tinggal mengetahui kode wilayahnya saja yang itu sudah terpublish sebenarnya, ada kode wilayah tersebut, dan dia mendownload semua datanya. Dia mengklaim punya 220 juta data. Artinya itu keseluruhan. Hanya karena kelemahan dari pengelola aplikasi. Kelemahannya apa? Salah mengkonfigurasi parameter ini. Jadi parameter ini tidak diamankan. Tidak dibuat spesifik berdasarkan usernya siapa. Jadi siapapun usernya bisa mengakses semua data, gitu. Pertanyaannya saya kembalikan ke teman-teman. Kesalahannya di mana? Apakah confidentiality, integrity, atau availability? Integrity. Ada lagi yang lain? Integritas sama availability, Pak. Dua-duanya. Oke. Berarti kalian belum mengerti. Yang itu yang bermasalah adalah di itu yang bermasalah adalah di confidentiality. Maksudnya apa? Jadi data yang masuk itu harus dijaga. Kan saya tadi bilang confidentiality itu adalah mencegah orang yang tidak berhak mengakses gitu kan. Berarti kalau yang tidak berhak mengakses itu masuknya ke confidentiality. Kalau integrity, datanya berubah. Misalnya, ginilah contohnya. Gini contohnya nih. Ini kalian lagi UAS nih. Saya input tuh 80. Kenapa pas kalian lihat jadi 90 gitu. Itu integrity. Integrity itu lebih kepada perubahan data atau otorisasi. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Sebelum kita akhiri sesi kuliah ini, yang terpenting kalian mengerti ya, paham ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau yang soal Bejerka tadi kan dia kan gampang karena ada kesalahan dari aplikasinya itu ya, Pak, yang kode daerah itu, kode pos. Ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian, Nah, kalau buat kondisinya, kalau buat sekarang ini apakah sudah aman ataukah masih dalam proses pengamanan dari penyerang gitu? ya saya jawabnya secara normatif ya. Karena saya tidak bisa membocorkan juga, karena saya ada di dalam juga. Secara normatif, setiap kali ada kejadian gangguan itu, ada yang disebut dengan tim incident response. Nah, tim incident response dan tim recovery ya. Jadi tim ini adalah tim yang melakukan perbaikan cepat, penanggulangan, mitigasi dan seterusnya apabila terjadi insiden. Dan ini dianggapnya sebuah insiden. Jadi secara normatif harusnya sudah diperbaiki. Cuman secara faktanya saya tidak bisa menyampaikan. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman ya di akhir perkuliahan ini, pada intinya ketika teman-teman mendalami bidang keamanan informasi, teman-teman yang antara hacker baik dan hacker jahat itu perbedaannya hanya motivasi saja. Selebihnya kalian akan sama dengan hacker. Hacker baik itu melakukan penetrasi tujuannya untuk mencari kekurangan atau celah. Hacker jahat tujuannya adalah mencari keuntungan.